Benarkah Tambo pernah ada di zaman pra-Islam? Mana yang benar? Adakah Islamisasi? Adakah Tambo sebelum Islam datang? Atau Tambo jahiliyah? Assalamualaikum saudara. Sambil menikmati hujan sore yang berdentang-dentang di atap, kita bicarakan tentang Tambo yang dianggap oleh sebahagian orang punya periode. Tambo ada periode jahiliyah pra-Islam, ada Tambo yang diislamisasikan, dan ada Tambo yang sudah jadi milik orang Islam. Banyak yang mengatakan bahwa Tambo itu pernah ada pada zaman pra-Islam atau zaman jahiliyah. Ada Tambo jahiliyah, kata mereka. Kemudian Tambo itu diislamkan atau diislamisasikan, khususnya pada periode sesudah Padri, artinya sesudah 1838 atau setidaknya sesudah tahun 1800, ketika Islam sudah menguasai Minangkabau, kata mereka. Benarkah Tambo pernah ada di zaman pra-Islam atau Tambo jahiliyah? Kemudian ada Tambo yang diislamkan atau diislamisasikan. Kemudian ada Tambo periode ketika seluruh Minangkabau sudah Islam. Baik saudara, kita mulai. Kita mulai dari naskah-naskah Tambo tahun 1800-an. Saya dengan dua orang teman, Abdullah Husairi yang sekarang sudah menjadi doktor, dan Muslim Abdul Rahman, sekarang sudah jadi master dan sedang merintis kuliah S3 pula. Tahun 2017 kami meneliti, 2016 saudara, kami tuliskan jadi buku. Judulnya Jejak Islam dalam Naskah-Naskah Tambo Minangkabau. Saudara, kita tidak bicara tentang penelitiannya, kita bicara hasilnya saja. Dari naskah-naskah yang kami kumpulkan, termasuk naskah-naskah tua dari tahun 1814 yang tercatat tahunnya, berarti baru pertengahan Perang Padri, sampai naskah-naskah akhir tahun 1896 dan naskah-naskah baru yang sudah ditulis dalam bentuk buku cetakan. Kalau yang tadi itu tulisan tangan, ada yang tulisan Arab Melayu, ada yang tulisan Latin dengan tulisan harus kasar dalam buku tulis. Dan itu sebagian besar sudah ada di fotokopinya di PDIKM di Parangpanjang, Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Kami menelitinya tahun 2016 soalnya. Kami meneliti naskah-naskah Tambo pada periode 1800-an. Naskah-naskah itu kemudian kami periksa isinya. Dan Anda tentu sudah bisa menebak bahwa isinya 100% Islam. Jadi saudara, kesimpulan penelitian kami itu bahwa seluruh naskah-naskah itu naskah-naskah yang tidak mungkin ditulis oleh orang yang tidak beragama Islam. Tidak ada kata-kata, kosakata, perbendaharaan yang menggambarkan bahwa penulisnya adalah orang non-muslim. Kenapa? Seluruh kosakatanya adalah kosakata orang muslim, dan ada keseragaman dari tahun 1814 naskah pertama yang kami teliti dengan naskah terakhir tahun 1970 yang ditulis oleh para penulis zaman modern. Apa keseragamannya?
Yang pertama, seluruh naskah itu pakai kutipan-kutipan ayat dan hadis. Naskah-naskah Tambo, ini Tambo Minangkabau, Tambo Alam Minangkabau, dan Tambo Adat Minangkabau, pakai kutipan ayat, kutipan hadis, dan kami temukan sekurangnya ada 8 kutipan ayat atau senada ayat Al-Quran di dalam naskah-naskah Tambo itu. Naskah Tambo yang relatif seragam. Kemudian ada kutipan-kutipan tentang Nabi Adam, Nabi Sis, tentang malaikat. Jelas ini naskah yang ditulis oleh orang Islam. Dan tidak ada kosakata, katakanlah Hindu atau kosakata Buddha yang ada di dalamnya. Bahkan kutipan-kutipan ayat itu menjadi landasan untuk petuah-petuah dan pedoman-pedoman adat yang ada dalam naskah Tambo Adat Minangkabau. Artinya apa? Penelitian ini menyatakan bahwa seluruh naskah Tambo yang ditulis dalam rentang waktu 200 tahun terakhir itu jelas ditulis oleh orang Islam. Dan itu menjadi salah satu alasan kawan-kawan yang berpikir secara sejarah mengatakan bahwa naskah itu semua sudah diislamisasikan dari tahun 1800-an, sejak Padri sampai sekarang. Pernyataan ini tidak bisa diterima oleh para penutur dan pemikir Tambo. Sayang mereka tidak punya jawaban. Nah, itu bukti bahwa naskah Tambo ditulis oleh orang Islam, iya. Tapi apakah itu bukti naskah Tambo diislamisasikan? Sebentar, saudara. Karena Tambo itu adalah tuturan di tengah masyarakat, maka kita tentu memeriksa apa tuturan masyarakat di awal Tambo didengar sampai pada periode akhir saat ini. Saya meneliti lagi. Saya teliti bukan hanya naskah tapi juga tuturan. Lalu saya menulis jadi buku 10 kesalahan pemahaman terhadap Tambo Minangkabau. Salah satu yang saya nyatakan dari hasil penelitian itu, yang saya teliti bukannya naskah tapi juga tuturan. Tentu saja referensi-referensi yang bisa menjelaskan itu. Referensi sejarah sebagian besar tentu saja. Kesimpulan saya bahwa naskah-naskah itu tidak pernah diislamisasikan. Oke, tentu Anda minta bukti otentiknya. Bukti otentiknya yang pertama, ya ini sudah saya sebut sebelumnya. Dalam Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, itu sudah ada tuturan Tambo Minangkabau. 1514 Tun Sri Lanang sudah menulis tuturan Tambo dalam Sulalatus Salatin. Artinya apa? Bahwa pada tahun-tahun 1500 orang Minangkabau sudah menuturkan tentang Tambo Minangkabau yang bunyinya seperti Tambo yang ada sekarang. Ada cucu Nabi Sis, anak Iskandar Zulkarnain yang bernama Maharaja Alif. 3 itu saja kita pegang, Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, Maharaja Alif adalah nama-nama Islam. Dan itu otentik sama dengan naskah tahun 1800, 300 tahun kemudian, naskah tahun 1900, 400, 500 tahun kemudian. Dan otentik dengan tuturan Tambo, para penutur Tambo, sampai milenium ketiga. Bahwa nenek moyang orang Minangkabau itu bertolak dari nama Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, dan Maharaja Alif. Saudara, kita sudah bahas dalam video yang lain sebelum ini
bahwa Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, dan Maharaja Alif bukanlah dalam arti seperti yang dipikirkan para sejarawan. Pemikiran Tambo tidak linier. Yang dikatakan keturunan mereka itu bukan genetis berurutan urut kacang. Itu adalah berpikir secara Tambo dengan urutan genealogis. Saya adalah cucu Nabi Sis, saya adalah cucu Nabi Adam, tapi bukan berurut kacang ke atas. Nah, logika Tambo begitu tidak bisa dipakai dalam logika sejarah. Sebab dalam Tambo dituturkan Iskandar Zulkarnain itu adalah anak Nabi Sis. Anak di sini dalam tuturan Tambo bukan berarti anak dalam urut kacang, bapak dan anak. Bukan Iskandar Zulkarnain bin Sis, tidak. Tapi itu urutan keturunan, mungkin yang kesekian. Oke, kita kembali kepada hasil penelitian ini yang saya tulis dalam buku 10 kesalahan pemahaman terhadap Tambo Minangkabau, bahwa tahun 1500 orang Minangkabau sudah menuturkan tentang Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, dan Maharaja Alif. Saudara, naskah-naskah Sulalatus Salatin yang kemudian diterjemahkan oleh Raffles, oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dan ada 7 versi suntingan dan penterjemahan. Sebagian dicurigai bahwa itu cara Barat membelokkan atau memutar balik sejarah Nusantara. Oke, silakanlah pendapat itu. Tapi berbicara tentang Tambo, semua versi Sulalatus Salatin tidak berbeda, baik yang oleh yang diterjemahkan Raffles atau yang oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dan itu adalah sastrawan Melayu. Apa gunanya merubah tuturan Tambo yang mengatakan ada keturunan Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, dan ada Maharaja Alif? Tidak berbeda untuk ketujuh versi itu. Dan Sulalatus Salatin yang dikatakan ditulis oleh Tun Sri Lanang atau Tun Mambang, bendahara kerajaan. Silakan saja curiga terhadap terjemahan Raffles, Slaber. Tapi Tambo yang dituturkan di sana tidak ada kepentingan rasanya bagi para penulis Barat untuk merubah isi ceritanya. Artinya apa? Tuturan lisan yang disalin oleh Tun Sri Lanang atau Tun Mambang yang dituliskan kembali oleh sekian penulis, 7 versi. Versi awalnya tahun 1511 memuat 3 nama dalam Tambo: Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, dan Maharaja Alif. Naskah-naskah Sulalatus Salatin yang tersebar sebagian besar di Eropa, di Leiden, di Manchester, di London, baik yang versi Raffles, Slaber, atau versi Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, tidak berbeda dalam menceritakan Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, dan Maharaja Alif sebagai cikal bakal Raja Melayu Minangkabau. Dan ada Sri Maharaja Diraja tentu saja. Artinya apa? Tuturan Tambo tahun 1500 dan sebelumnya, sebelum tahun 1500, yang dicatat oleh Tun Mambang atau Tun Sri Lanang, bendahara kerajaan itu, adalah tuturan yang sudah Islam sejak awal. Jadi tidak bisa diterima pendapat yang menyatakan bahwa ada islamisasi naskah Tambo atau tuturan Tambo tahun 1800 setelah Padri. Kenapa? Karena tuturan Tambo itu sudah ada 300 tahun lebih sebelum Padri. Dan itu dicatat oleh Tun Mambang, Tun Sri Lanang. Oke, kita masih menerima kecurigaan-kecurigaan permainan Barat, Eropa, Belanda, Inggris, Raffles,
Raffles ya, Thomas Stamford Raffles, yang membolak-balikan fakta sejarah. Ya silahkan untuk kekuasaan, tapi untuk tuturan Tambo rasanya tidak ada kepentingan mereka. Satu lagi, naskah otentik dari William Marsden tahun 1874, buku dia tulis. Tentu dia sudah berjalan sejak tahun 1850-an. Tahun 1850-an, 1860-an, lalu dia tulis buku tahun 1874, History of Sumatra. 1874 berarti 50 tahun sebelum Padri. Dia menuliskan tuturan Tambo yang berisi antara lain 3 nama tadi, bahwa raja-raja Minangkabau atau pendiri Minangkabau itu berasal dari keturunan Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain, Maharaja Alif dengan 2 saudaranya, Maharaja Dipang dan Maharaja Diraja. 3 nama ini ada dalam catatan William Marsden tahun 1874, sama dengan tuturan Tambo tahun 1900, sama dengan tuturan penutur Tambo tahun 2000-an. Sama dengan catatan Tun Mambang tahun 1511, Tun Sri Lanang. Artinya apa? Sejak sebelum tahun 1500 sampai tahun 2000, tuturan tentang 3 nama Nabi Sis, Iskandar Zulkarnain dan Maharaja Alif sebagai identitas Islam tidak pernah berubah dalam Tambo Minangkabau. Oh ya, kalau Anda mencari histori Sumatera, ada PDF-nya yang dibagikan oleh Gutenberg Project. Cari di halaman 270, dia buat ranji 3 raja, Iskandar Zulkarnain, kemudian Maharaja Alif, Maharaja Dipang, Maharaja Diraja. Nama Iskandar Zulkarnain sebagai keturunan Sis dan Maharaja Alif sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain itu identik, sama persis dengan catatan Tun Sri Lanang dan tuturan Tambo para penutur Tambo tahun 2000. Artinya apa? Nonsen cerita tentang Islamisasi Tambo. Sejak sebelum tahun 1500, orang Minangkabau sudah menuturkan Tambo seperti dituturkan sekarang. Ada variasi, ada perubahan bahasa segala macam, tidak masalah. Tapi yang jelas, 3 identitas pertama Tambo dalam naskah tertua para pencatat sejarah sama persis dengan tuturan para penutur Tambo pada periode terakhir. Artinya apa? Tambo tidak pernah dirubah, Tambo tidak pernah diislamisasikan, karena Tambo itu sejak awal adalah tuturan masyarakat Minangkabau yang sudah Islam sejak pendirian Nagari pertama. Kapan pendirian Nagari pertama? Bicara sejarah tidak akan bertemu. Bicara Tambo kita akan menemukannya. Terima kasih. Kita akan membahas Nagari pertama di Minangkabau yang sudah dicantumkan, dituturkan dalam Tambo sebagai Nagari Islam dengan identitas Babalai Bamusaji. Oh ya, buku terakhir dari kesimpulan saya tentang kekeliruan pemahaman terhadap Tambo yang dikatakan diputarbalikkan oleh para penulis barat atau para penjajah tidak masuk akal, karena itu tuturan di tengah masyarakat. Saya tulis dalam buku Menggugat Pemahaman Tambo Minangkabau. Sudah ada di Google Book, bisa Anda cari. Tapi kalau Anda berminat mau menjemputnya ke sarang saya, ke markas saya, silahkan juga. Menggugat Pemahaman Tambo Minangkabau. Jadi Tambo otentik sejak awal, Minangkabau Islam sejak awal,
Sejak kapan? Hanya Tampo yang bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.